Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Jinismi dengan NIM 21023158 dari Prodi Pendidikan Sendra Tasik. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang analisis peluang dan ide wirausaha. Peluang bisa muncul kapan saja. Peluang diperhatikan, peluang kadang-kadang muncul atas interaksi dari segala sesuatu yang kita rasakan di lingkungan. Di sini kita akan mulai dari analisis lingkungan bisnis dan akan muncul dua istilah, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Apa yang dimaksud dengan lingkungan internal? Lingkungan internal yaitu yang terkait dengan eksistensi sebuah organisasi, sedangkan pengertian dari lingkungan eksternal yaitu lingkungan di mana kondisi-kondisi yang terkait dengan kegiatan operasional organisasi dan bagaimana kegiatan operasional ini pada akhirnya bisa bertahan. Lingkungan eksternal terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, lingkungan yang terkait langsung dengan kegiatan operasional organisasi atau sering dinamakan dengan lingkungan mikro. Yang kedua, lingkungan yang tidak terkait atau secara langsung dengan kegiatan operasional organisasi atau lembaga, sering dinamakan dengan lingkungan makro. Lalu, dengan lingkungan internal, pada prinsipnya secara teori yang kita lihat, yaitu atau berbagai pihak atau berbagai hal. Itu kita bisa hitung dalam konteks lingkungan yang terkait langsung ataupun tidak dengan organisasi dengan kegiatan sehari-hari. Di dalam lembaga yang mempengaruhi langsung setiap program, keputusan, dan kebijakan, yang termasuk dalam lingkungan internal adalah yang mulai dari owner, para pengelolanya, para staf, karyawan, serta lingkungan organisasi. Baiklah, selanjutnya dengan kegiatan lingkungan eksternal. Kegiatan operasional perusahaan akan dihadapkan secara tidak sengaja ataupun tidak secara langsung. Tapi itu akan berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan-lingkungan yang terkait, lingkungan makro dan lingkungan yang tidak terkait pula. Dan lingkungan makro adalah pelanggan, termasuk pesaing, di dalamnya ada pemasok dan partner strategi. Sedangkan lingkungan makro, siapa kira-kira yang menjadi mereka yang terlibat dalam konteks lingkungan makro kah? Mulai dari pembuatan peraturan yang bisa disebut dengan regulatornya perusahaan atau organisasi, termasuk pemerintah, lembaga-lembaga non-pemerintah, masyarakat, dan sebagainya. Ada dua faktor lingkungan yang akan memberikan pengaruh pada aktivitas bisnis yang akan kita lakukan, yaitu lingkungan kerja dan lingkungan sosial. Di lingkungan kerja, adapun elemen-elemen tersebut adalah pemerintah, kreditur, konsumen, pesaing, dan sebagainya. Sedangkan lingkungan sosial meliputi berbagai tekanan-tekanan umum yang mempengaruhi secara luas. Misalnya tekanan di bidang ekonomi, tekanan di bidang teknologi, lingkungan, hukum dan politik, sosial dan budaya secara tidak langsung. Yang pertama, lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah masyarakat
yang dapat digolongkan ke salah satu sistem perekonomian, yaitu kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. Pasti terkait dipengaruhi oleh lingkungan perekonomian. Yang kedua, lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi adalah meliputi manufaktur atau teknologi produk termasuk jasa serta teknologi bisnis, dan semuanya adalah pengetahuan manusia. Seperti peralatan, metode kerja, sistem pengelolaan, peralatan elektronik. Teknologi proses bisnis, Entrepreneur Resource Planning atau ERP, merupakan suatu inovasi di teknologi untuk mengelola sekaligus modernisasikan proses. Perusahaan di tingkat ini, produk departemen dan lokasi geografis, artinya manajemen, bahan baku perencanaan produksi, manajemen, pesanan, laporan keuangan, dan sebagainya. Yang ketiga, lingkungan hukum dan politik. Yaitu lingkungan hukum dan politik adalah kekuatan perusahaan. Semakin besar bisnis yang dilakukan atau dilaksanakan, maka semakin besar kekuatan hukum dan politik memberikan pengaruh dan dampak pada pilihan. Pada proses perjalanan bisnis yang dilaksanakan, lingkungan politik itu menjadi kekuatan perusahaan yang ada akhirnya berada di dalam satu kerangka hukum, sehingga faktor ini mempengaruhi berbagai keputusan dan transaksi dari perusahaan atau organisasi bisnis sekitar lingkungan, hukum, dan politik punya peran dalam pembuatan aturan-aturan bisnis. Dan yang terakhir, lingkungan sosial dan budaya, yaitu perhubungan adat istiadat, karena dimanapun bisnis kita berada dipengaruhi oleh adat istiadat budaya setempat, kebiasaan nilai karakteristik, demografi, termasuk masyarakat lokasi. Baiklah, selanjutnya adalah analisis peluang usaha. Ada beberapa bagaimana memahami pasar dan pelanggan, yaitu terdiri. Yang pertama, seorang wirausahawan atau bisnismen harus mempelajari, memahami kebutuhan, mempelajari keinginan dan permintaan masyarakat. Dan yang kedua, seorang wirausahawan yang merancang penawaran-penawaran yang memuaskan dengan membangun hubungan pelanggan untuk mengambil atau menangkap memulai seumur hidup pangsa pelanggan yang lebih besar. Dan yang ketiga, seorang bisnismen harus mempunyai orientasi yang jelas pada hasil dari memahami pasar itu. Peningkatan pendapat yang sifatnya yaitu jangka panjang. Di sini pun saya akan menjelaskan, adapun saya menganalisikan adapun beberapa yang menyebabkan peluang untuk muncul dari masalah. 1, adanya permasalahan. 2, adanya keputusan. 3, adanya keinginan. Dan terakhir, adanya karena memang diciptakan. Sedangkan peluang muncul dari kebutuhan-kebutuhan di dalam diri kita. Yang pertama yaitu sadang, kedua papan, ketiga perumahan, dan yang terakhir pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Peluang bukan saja muncul karena menimbulnya ada masalah, kebutuhan, bahkan bukan keinginan saja, tetapi muncul karena harga diciptakan secara benar dan serius. Dan baiklah, selanjutnya menganalisis tentang ide dan gagasan wirausaha. Wirausaha atau entrepreneur adalah seseorang yang mengembangkan produk baru dengan ide yang baru dan membangun bisnis dengan konsep yang baru.
Berwirausaha tidak cukup dengan mengandalkan kreativitas dalam membuat ataupun merancang produk baru. Namun keberhasilan dalam berwirausaha juga dikaitkan dengan bagaimana wirausahawan dapat bertahan ketangguhan dalam melaksanakan usahanya. Gagasan dalam struktur bahasa yaitu segala sesuatu yang menginspirasi seseorang mendorong munculnya satu ide usaha dan menduga lebih awal apakah ide muncul akan dapat menghasilkan satu nilai. Sedangkan untuk wirausahawan gagasan adalah menjadi awal penciptaan dari usaha yang akan kita lakukan atau yang akan kita buat, yang kita laksanakan. Gagasan memiliki nilai yang tinggi dan sebenarnya patut dan bisa dilindungi di bawah payung hukum untuk memastikan kreativitas seseorang. Yang terakhir yang akan dibahas yaitu mengapa analisis peluang dan ide wirausaha sangat penting dalam berwirausaha atau untuk wirausahawan yang baru atau yang pemula. Karena melalui analisis peluang usaha dan ide akan banyak hal penting yang bisa kita ketahui, yaitu mencegah kerugian, kebangkrutan usaha. Kedua, mengetahui produk atau jasa jika dibutuhkan oleh pasar setempat. Dan yang terakhir, mengetahui minat konsumen akan produk jasa yang akan ditawarkan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Tetap semangat mengejar masa depan kita. Tetap semangat untuk memulai hal yang baru. Jangan takut untuk gagal. Dan berusaha terus dan usaha tidak akan mengkhianatin hasil. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.